must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. Let me tell you, that statement got them to the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi dengan Iran yang berakhir buntu. Trump mengatakan pasukannya bakal menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Blokade tersebut akan mencakup semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajirani melontarkan pesan keras terkait kontrol atas Selat Hormuz. Ia menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz sebagai aset strategis dan tindakan luar yang bertujuan mengubah rezim justru memperkuat kendali Teheran atas jalur pelayaran strategis tersebut. ایران تونست موضوعی را که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز. Sebelumnya, media pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan sejumlah kapal tanker raksasa terhenti di jalur strategis Selat Hormuz. Ada 3 kapal tanker raksasa yang terpantau tertahan di sekitar Pulau Larak. Kapal-kapal tersebut baru saja bertolak dari London dengan membawa muatan minyak mentah dalam jumlah besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz dan pelabuhan Iran yang akan berlaku pada 13 April pukul 10 waktu Amerika Serikat, saudara, atau malam ini waktu Indonesia Barat. Dan ancaman ini disampaikan setelah perundingan damai dengan Iran menemui jalan buntu. Sementara itu, Iran menegaskan masih memegang penuh kendali atas Selat Hormuz. Pertanyaannya, akankah ancaman ini akan memicu kembali konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Wibawa dulu nih. Mas Wibawa, menurut Anda, hemat Anda, apakah Trump betul-betul serius dengan ancaman ini mengingat sosoknya yang menurut Iran ini adalah sosok yang tidak stabil? Jadi yang pertama, apa yang terjadi saat ini adalah ketidaksinkronan grand strategi dari dua negara. Ya, negara Amerika sebagai superpower dan Iran yang melawan. Ya, satu. Yang kedua, superpower manapun, termasuk dalam hal ini Amerika, itu akan menerapkan yang namanya 4 pilar strategi. Yang pertama, ya, memastikan bahwa yang melawan itu pasti akan dilucuti gitu, ya, baik secara militer, secara nuklir, dan secara proksi-proksinya. Oke, itu yang terjadi di Iran. Yang kedua, yang namanya superpower itu pasti akan berjuang habis-habisan untuk mengamankan choke points, apalagi akses ke energi. Itu dilakukan oleh Amerika juga dalam konteks ini. Yang ketiga, itu yang perlu digarisbawahi, bahwa yang namanya superpower itu pasti akan melindungi aliansi-aliansi strategisnya di dalam kawasan itu dan mencegah munculnya aliansi rival. Ya, dalam hal ini Amerika mencegah munculnya aliansi China dan Rusia, sekaligus juga menjaga keamanan Israel dan negara-negara Uni Arab. Yang keempat, ya, yang perlu digarisbawahi, bahwa Amerika itu mempertahankan regional security complex structure yang ada. Sementara apa yang dilakukan oleh Amerika itu, ya, bertentangan semuanya dengan pilar-pilar strategi dari Iran. Ya, nah, jadi
Ini bicara kita melihatnya objektif, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi siapapun superpowernya, kalau nanti Iran jadi superpower, atau Rusia jadi superpower, atau China jadi superpower, itu juga akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, yang berikutnya kita perlu garis bawahi bahwa dari sejak Presiden Jimmy Carter sampai Presiden Trump, semuanya itu setuju terhadap 4 pilar itu. Cuman hanya Presiden Trump yang melakukan operasi militer dengan bentuk serangan terbatas kemarin itu, yang diharapkan bisa mengubah orientasi strategis geopolitik dari rejim. Ternyata tidak. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap ini ya. Tahap ini itu merupakan forcing diplomacy, di mana Trump itu memainkan 4 instrumen of national power. Yang pertama, kehadiran militer ditunjukkan secara real, ya. Yang kedua, secara informasi beliau mengirimkan pesan. Trump itu mengirimkan pesan kepada negara-negara Teluk dan Israel dan kepada Iran bahwa Amerika tetap hadir sebagai protektor, dan juga mengirimkan pesan kepada China dan Rusia yang tidak bisa all out juga untuk menekan Israel karena punya kepentingan banyak dengan Israel, dan tidak bisa juga menekan negara-negara Arab Saudi, di mana China dan Rusia juga mempunyai hubungan baik, dan China Rusia juga tidak mau konfrontasi terbuka dengan Amerika. Yang ketiga ya itu ekonomi, di mana sekarang ditekan supaya menyerah secara ekonomi itu. Ya, jadi diblok ya jalur untuk Iran jualan oil tuh, ya. Nah, jadi secara diplomasi sudah konsif, dan apa yang telah melakukan ini merupakan escalation ladder gitu ya. Jadi ini akan Trump lakukan. Saya sudah prediksi sebelumnya. Jadi saya sudah bilang waktu itu, Cook Island tidak akan diduduki, tapi akan diserang, diganggu ya. Opsi kedua adalah ini akan benar-benar dilakukan penutupan secara fisik, karena US Navy itu melakukan kemampuan. Yang pertama itu adalah melakukan interdiction terhadap lalu lintas kapal yang berlayar gitu ya. Ya, yang kedua bisa melakukan operasi counter mining, counter lanjau, penyebaran lanjau. Yang ketiga mengatur sea lanes, ya, kontrol dari alur lalu lintas kapal di situ. Jadi melakukan interdiksi, mengatur lalu lintas, juga membersihkan mining. Jadi yang dilakukan oleh Amerika itu sangat mungkin gitu. Oke, sangat mungkin ya akan dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Ya, terkait dengan buntut dari negosiasi yang buntu ini ya. Iya, untuk memaksa lagi supaya diskusi gitu. Jadi step by step. Itu ya saya baca. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, itu kalau dari kita melihat dari POV Mas Wibawa soal posisi dari Donald Trump sendiri atau Amerika Serikat sendiri. Kalau dari Mas Evata sendiri melihat Iran sendiri posisinya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat banyak petinggi-petinggi Iran yang menyatakan bahwa mereka pegang kendali penuh Selat Hormuz. Kemudian ada video juga yang dirilis oleh Iran yang melihat bagaimana memukul mundur kapal perusak dari Amerika Serikat. Ya, pertama bahwa terkonfirmasi Iran sendiri menyampaikan terkait dengan rencana bagaimana Selat Hormuz ini dibuka, ada poin yang cukup penting untuk kita soroti, bahwa kali ini Amerika Serikat harusnya mengajak diplomasi atau mengajak diskusi IRGC. Karena apa? Kondisinya hari ini ada dualisme pemerintahan yang ada di tengah Iran. Ya, salah satunya adalah IRGC, yang kedua pemerintah yang sah kali ini. Nah, titik-titik inilah yang akhirnya menyebabkan kebuntuan strategi. Salah satunya adalah diskusi mengenai pengaturan Selat Hormuz, tapi yang paling utama adalah pembahasan mengenai nuklir. Apabila nuklir ini sudah disetujui, maka Selat Hormuz ini akan terbuka secara otomatis begitu. Akan tetapi dalam beberapa catatan kita bisa melihat bahwa ternyata ada jalur baru yang dibangun oleh Iran itu sendiri, yang mana jalur baru ini malah membuat kapal-kapal yang melintas semakin dekat dengan pantai perairan Iran itu sendiri, sehingga Iran akhirnya mengontrol Selat Hormuz ini gitu dalam diskusi apapun. Nah, maka dari itu mereka merasa bahwa controlling ini silakan saja di leverage. Akan tetapi kembali lagi bahwa Donald Trump sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mempersiapkan langkah-langkah yang lain. Mitigasinya salah satunya adalah mengusir ya berapa protokol yang sudah disiapkan oleh Iran. Cuma dengan IRGC memiliki 31 komando yang bergerak secara otomatis di 31 provinsi, dan juga terkait dengan bagaimana angkatan laut mereka yang bergerak secara otomatis, yang membuat akhirnya pemerintah Iran juga mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan beberapa poin-poin yang harusnya disepakati. Nah, ini dia yang kalau saya lihat secara politik mereka masih memainkan hal tersebut, meskipun mereka menyampaikan mereka memiliki kapasitas militer yang cukup kuat. Tetapi kapasitas militer yang mereka miliki justru ini hanya sekali tanam sifatnya gitu. Jadi mereka sendiri pun tidak bisa mencegah hal tersebut begitu. Salah satunya drone, salah satunya ranjau-ranjau ya. Ya, ranjau-ranjau yang ditangkap
ini tidak bisa dipastikan sendiri orang IRGC ini letaknya di mana begitu. Sehingga mereka membuat jalur yang benar-benar sangat aman dan mereka memberlakukan tolbot ya, tol yang dengan biaya-biaya yang khusus dan tentu tidak semua negara bisa lewat. Ini akhirnya membuat diskusi ini cukup kontraproduktif, tetapi juga eskalasinya makin lama makin meningkat. Jadi menurut Anda sebenarnya Iran sendiri juga punya opsi untuk mengajak perundingan lagi dengan Amerika Serikat? Ya, perundingan tetap ada. Mereka menyampaikan apabila ada etiket baik, mereka pasti akan mendiskusikan segala sesuatu yang nantinya akan produktif ke depannya. Akan tetapi, poin-poin dasar yang tidak bisa disepakati itu kan adalah bagaimana tindakan Israel itu sendiri yang menyebabkan seluruh rencana-rencana dari upaya pengayaan nuklir, pengurangan dan lain sebagainya jadi gagal. Nah, inilah yang akhirnya membuat Iran dalam posisi kali ini malah kalau dalam pandangan saya secara global mereka berharap agar masuknya negara lain dalam upaya untuk membuka Selat Hormuz. Salah satunya adalah kekuatan Cina dan juga kekuatan Korea Utara yang digadang-gadang katanya akan bersatu dan mereka memiliki kepentingan 45% dari jalur perdagangan Hormuz. Tahan dulu di situ, Mas Fatah. Oke, tahan di situ dulu. Kami ingin diperbaiki lagi sambungan audionya karena nampaknya kurang jelas begitu penerimaan di Kompas TV. Pertanyaan saya ke Mas Wibawa, sebenarnya tadi di ujung pernyataan Anda menyatakan bahwa sebenarnya apa poin-poin ataupun strategi-strategi yang dilakukan Amerika Serikat ini berujung pada salah satunya memaksa Iran untuk negosiasi lagi begitu. Sebenarnya kalau dari yang Anda lihat, apa kepentingan apa yang nantinya akan dimunculkan oleh Amerika Serikat sehingga betul Iran ini mau untuk diajak negosiasi lagi? Tapi jangan dijawab dulu Mas Wibawa, kita lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Meskipun sudah ditutup, tetapi papan informasi bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih terpasang. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, untuk melihat situasinya. Pak, izin Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Atas nama Badan Uji Nasional, saya menyampaikan mohon maaf atas kejadian tersebut. Ini adalah kolam ipal di ujung, kondisinya harus sudah bening. Dan ini yang tidak ditemukan di SPPG Pondok Kelapa 2. Dipo, investigasi, Senin 13 April, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nih, gue pengen ngajarin ya. Di komunitas itu ada etika nongkrong. Etika ini pengen gue ajarin ke Radit. Dit, dengerin, catet nih. Junior itu jangan pulang kalau seniornya belum pulang. Kemarin cowok satu, gue ngeliat Pade Indro lagi ngobrol, tiba-tiba pulang. Attitude, Radit. Lu ngobrol sama Aldi Taher bisa, sama Pade Indro nggak bisa. Suci 12, Show 2, pukul 9:30 malam.
Pertanyaan gantung saya ke Mas Wibawa tadi sebelum jeda adalah sebenarnya apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam memblokade Selat Hormuz ini nih Mas Wibawa. Menurut Anda berujung pada mengajak untuk Iran untuk negosiasi lagi atau Amerika Serikat sendiri seperti kata Anda tadi sebagai negara yang superpower mereka juga siap untuk perang terbuka lagi dengan Iran? Oke, gini ya, saya klarifikasi supaya pendapatan Anda, pemahaman Anda sesuai dengan keterangan di sini. Oke. Jadi superpower manapun itu akan melakukan 4 hal ya. Yang pertama pasti akan berusaha melucuti aktor negara yang mencoba melawan. Ya, dalam hal ini Amerika selama 47 tahun terakhir mencoba untuk mengkonten militer, nuklir dan juga proksi-proksi Iran. Sementara bagi Iran ini adalah forward presence. Ini adalah masalah leverage, masalah deterrence. Jadi kalau dikonten, artinya mereka dan Amerika itu berusaha untuk mengajak Iran masuk ke dalam bagaimana membangun peradaban damai, ya, dalam struktur regional security complex di Timur Tengah sekarang. Karena di masa lalu itu Iran itu juga pernah menjadi aliansi kuatnya Amerika dan Israel, ya, zamannya Shah Iran. Sementara Arab Sunni di backup oleh Soviet. Karena kondisi strategis ini berubah, sama seperti Perang Dunia dulu ya. Jepang dan Jerman yang dulunya musuh Amerika menjadi teman Amerika. Nah itu biasa, superpower. Nah upaya itu dilakukan sejak pemerintahan Jimmy Carter 79 sampai 2026. Tapi tidak ada ya yang melakukan operasi militer seperti Trump. Itu aja bedanya. Dulu zamannya tahun 2011 juga, zaman General Michael Hayden jadi direktur NSA dan NSA juga. Israel dan Amerika melakukan serangan Stuxnet cyber sampai melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Nah, jadi ini masalah caranya aja yang berbeda. Jadi apa yang dimau oleh Amerika, ya, itu adalah artinya berkonfrontasi akhirnya dengan Iran yang grand strateginya tidak kompatibel gitu loh. Nah, makanya sekarang dilakukanlah secara spesifik untuk memfokuskan serangan kepada Hormuz. Tadi saya sampaikan. Ya, di mana kalau Selat Hormuz itu diblokir, berarti itu membuktikan militer hadir, ya, untuk mengatasi keadaan yang ada. Tadi sudah terangkan fungsi tiga fungsi US Navy. Yang berikutnya adalah mengirimkan pesan, ensuring allies di sana. Yang ketiga adalah menekan ekonomi Iran, karena ekonomi Iran jadi nggak bisa ekspor minyak, gitu loh. Dan ini harus dipahami sebagai konsep diplomasi yang adalah escalation ladder, gitu. Nah, ini akan meningkat lagi kalau Iran tidak mau duduk di meja perundingan. Nah, karena Amerika itu pasti tidak akan mau empat itu jika tidak tercapai gitu loh. Sementara Rusia dan China itu juga tidak bisa menekan Israel terlalu kuat karena mereka juga punya hubungan yang baik dengan Israel dan mereka juga tidak bisa menekan Gulf Conflict Council gitu. Dan sementara kaitan dengan Israel, kita tahu bahwa sejak tahun 2006 itu ada resolusi Dewan Keamanan nomor 1701 di mana semua pihak diminta untuk patuh. Israel keluar dari Lebanon Selatan, tapi Hizbullah juga dilucuti senjatanya gitu. Dan Lebanon angkatan bersenjatanya supaya mereka yang berdaulat untuk menjaga keamanan di seluruh Lebanon. Nah, tapi itu pun tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada gap yang luas antara norma yang ada di PBB dengan kondisi real geopolitik. Semuanya punya kepentingan. Rusia dan China juga punya kepentingan. Tidak benar-benar menerapkan itu. Sementara negara Arab Sunni juga hubungan dengan Israel sebagian masih diam-diam. Walaupun ada Abraham Accord, baru Uni Emirat Arab, Bahrain, yang mayoritas Syiah, dan juga Sudan dan Maroko yang bergabung dengan membuka hubungan dengan Israel. Yang lainnya mendukung, tapi masih tacit, artinya masih diam-diam. Tapi mereka semua sudah satu suara sebenarnya. Bagaimana membangun regional security complex yang damai di Timur Tengah, di mana di situ ada Arab, Persia, dan Yahudi. Nah, sekarang Arab dan Yahudinya ini sudah mulai kompatibel, Persianya yang belum begitu. Itu masalahnya. Dan Israel sekarang itu memang susah ditekan. Kenapa? Karena Amerika mendukung, baik secara militer dan juga secara diplomasi di PBB. Yang kedua, Israel itu unggul di kawasan, secara teknologi, militer, intelijen, dan juga punya kekuatan nuklir. Fakta. Yang ketiga, lobinya kuat di mana-mana. Ya, jadi mempengaruhi kondisi domestik di negara-negara dunia internasional. Makanya fragmentasi itu pandangan tentang Israel. Kalau Global North cenderung mendukung Israel, kalau Global South kritis seperti Indonesia kritis lah gitu. Nah, yang keempat Israel itu kalau ditekan dia akan melawan gitu. Dan jadi semua negara itu juga tidak mau terlalu menekan Israel, termasuk Rusia dan China, Mas. Tapi Rusia dan China bermain juga di sini. Artinya mereka juga ingin supaya Amerika juga turun kemampuannya, sehingga mereka bisa menggantikan. Nah, caranya gimana? Bukan dengan berkonfrontasi dengan Amerika,
tetapi dengan membackup Iran dan membuat Amerika capek melawan Iran, Amerika capek melawan Iran dan Amerika bisa turun. Harapannya begitu. Dalam teori, dalam logika great power, semua great power menggunakan logika ofensif realis dalam hal ini. Ya, jadi apa yang diharapkan Trump sekarang adalah menggiring lagi Iran untuk masuk ke meja perundingan dan akan diberikan konsesi oleh Trump, maunya begitu. Nah, tetapi sekarang di Iran sendiri mereka juga ada pride di antara para elitnya. Mereka semakin keras, semakin harden karena mereka kemarin mengalami serangan. Dan selama 47 tahun, mereka itu perangnya adalah perang proksi. Jadi, regional security complex di Timur Tengah ini, mereka itu adalah stabilitas yang fragile. Artinya fragile itu gini. Memang selama beberapa tahun itu bisa mencegah perang besar antar negara, tapi tidak bisa mencegah perang proksi yang terjadi. Baru-baru ini Trump mencoba pakai cara dia. Nah, sekarang kita lihat saja berhasil apa tidak. Nah, sekarang seperti itu posisinya. Nah, jadi kita harus melihatnya positif. Ya, orang Indonesia itu objektif melihatnya. Kita jangan terbawa larut dalam konflik orang lain, tapi kita harus cermat melihat dan kita harus bisa bermain di semua pihak sehingga kita relevan dengan semuanya. Dengan Iran juga kita hubungan tetap baik, dengan negara Arab juga baik, bahkan dengan Amerika juga baik, dengan China dan Rusia juga baik, dan dengan Israel kita nggak usah cari masalah gitu. Oke, saya ke Mas Evata. Mendukung Palestina merdeka, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau dari Mas Evata sendiri melihatnya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wibawa, begitu ada beberapa tahapan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Begitu ujung-ujungnya adalah salah satunya adalah menekan Iran untuk ke diplomasi gitu. Ya, justru permainan Iran kan diplomasi begitu. Jadi Iran juga memainkan posisi yang sangat penting dan baru terkonfirmasi hari ini Iran nanti akan mengajak negara-negara Eropa untuk mendiskusikan poin-poin dasar. Dia merasa bahwa Amerika sudah tidak bisa diajak bicara. Jadi kalau ditanya saluran aktifnya diplomasinya Iran ini memang sudah terjadi. Mereka tahu mereka mengontrol Selat Hormuz. Tetapi mereka juga tidak bisa menekan Selat Hormuz karena Selat Hormuz adalah bagian titik nadir ekonomi mereka juga gitu loh. Maka mereka harus mencari cara alternatif yang terbaik agar Selat Hormuz ini nanti kawasannya akan dijaga bersama-sama dengan etiket-etiket yang baik. Itu ya kalau saya lihat ya dari apa yang direncanakan oleh Iran itu sendiri, sehingga Iran memberitahu kepada dunia dalam kegagalan diplomasi kemarin, leverage yang diberikan Amerika ini tidak masuk akal menurut mereka begitu. Salah satunya adalah bagaimana nanti ke depan ya pengayaan nuklir ini, kalau pengayaan nuklir itu masih oke lah, tetapi terkait dengan kondisi bahwa diplomasi ini disponsori oleh beberapa negara selain Pakistan ya, kita ambil contoh misalkan dari pihak Iran juga mengundang Cina gitu sebagai pengamat ya, sebagai saksi. Nah, kita lihat bahwa ternyata negara lain juga sebenarnya menaruh harapan besar agar nanti yang ke depan pengelolaan terhadap Selat Hormuz ini akhirnya menciptakan satu etiket yang bisa kita terima bersama begitu. Meskipun hari ini kondisinya Iran menerapkan USDT ya dan yuan untuk siapapun yang nanti rencananya akan melintas. Meskipun dalam UNCLOS harusnya tidak boleh. Nah, Amerika berkilah demikian dan Amerika merasa bahwa situasi angin politik hari ini cukup untuk membuat mereka kembali lagi melakukan penekanan. Akan tetapi kan Iran tahu bahwa titik darah dari Amerika Serikat secara politik ini kan lama-lama habis begitu. Dan maka dari detik-detik seperti ini, saat dimana Amerika cukup berdarah, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk membuka alternatif baru. Salah satunya negara-negara Eropa yang Iran sudah tahu bahwa kondisi NATO ini hancur begitu. Dalam beberapa catatan dan dalam beberapa prediksi kita bisa yakinkan bahwa untuk mengalahkan Iran memang harus mengajak NATO, tetapi Amerika Serikat malah tidak melakukan hal itu. Maka secara intelijen ya, secara diplomasi dan juga secara strategis mereka melupakan hal-hal tersebut. Nah, ini yang akhirnya membuat Iran santai saja dalam bermain. Dan buktinya apa? Buktinya bahwa sebenarnya dalam beberapa catatan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa memang iya terkonfirmasi banyak senjata-senjata dan juga alutsista ya untuk rudal mereka itu disupport oleh Rusia dan juga oleh Cina begitu. Jadi menurut Anda Mas Evata, strategi-strategi yang dilakukan oleh Trump saat ini, diplomasi, kemudian diplomasinya buntu, negosiasinya buntu, kemudian sekarang ini ingin memblokade Selat Hormuz, ini akan efektif untuk menekan Iran diajak lagi ke meja perundingan? Ya, akan diajak lagi kepada meja perundingan pastinya gitu. Akan tetapi dengan kondisi nanti posisi tekanan dari Iran ini bisa saja jauh lebih tinggi begitu ya. Posisi tekanan dari Iran ini jauh lebih tinggi karena apa? Dunia internasional akhirnya melihat bahwa siklus ini tidak memberikan satu benefikal yang benar dan jelas begitu ke depannya. Meskipun Donald Trump mengatakan bahwa oh ya kami sudah membuka jalur yang baru, silakan bergabung dengan kami.
Tapi tetap saja tidak semudah itu, tidak mungkin 1-2 tahun, pasti puluhan tahun. Nah inilah yang membuat kenapa Iran juga memainkan posisi-posisi demikian. Akan tetapi, secara politik sebenarnya Iran sudah ingin berhenti apabila IRGC bisa dijinakan. Nah kondisinya hari ini hanya 2 yang bisa dibicarakan, Arghachi dengan Ghalibaf gitu. Dan keduanya ini juga tidak bisa memberitahu IRGC untuk menghentikan serangan dan juga tekanan itu. Maka ini tentu menjadi sangat kompleks ke depan. Harus ada upaya pacta sunt servanda kalau saya lihat ya ke depannya demikian. Oke, kalau dari Mas Wibawa sendiri melihatnya seperti apa? Kalau seandainya tekanan dari Iran lebih tinggi, nanti langkah yang diambil oleh Donald Trump, Amerika Serikat akan seperti apa? Yang pasti kalau dari Amerika itu ada escalation ladder, ya, saya tahu ya. Jadi Amerika itu selama ini itu artinya selama Trump ini berusaha mencoba mengubah struktur regional security complex di situ. Akhirnya merangkul negara-negara Arab Sunni untuk mengejar normalisasi hubungan dengan Israel, ya, dan juga great powers lainnya. Baik hubungannya begitu, sehingga bisa terwujud stabilisasi. Nah, menurut Iran, ini adalah isolasi. Jadi grand strateginya Amerika itu sudah bertolak belakang dengan grand strateginya Iran. Sedangkan grand strategi Amerika itu kompatibel dengan negara lain, semua negara lain di Timur Tengah. Itu posisi satu. Nah, harus pegang dulu itu. Nah, jadi sekarang itu sudah fundamental gitu. Jadi tidak ada hal-hal struktural ya yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Penyelesaian dalam waktu cepat itu adalah lewat operasi militer, memberikan tekanan. Itu poinnya tuh. Ya, secara real. Jadi US Navy itu sangat mungkin untuk dideploy ya, untuk mengamankan ranjau. Yang kedua untuk mengganggu lalu lintas dari Iran itu sendiri. Nah, ya kan? Nah, karena US Navy mempunyai kemampuan Navy interdiction dan juga untuk mengatur lalu lintas laut gitu yang di Hormuz. Nah, dari situ Amerika akan mencari titik tengah. Nah, karena kembali lagi ke 4 pilar tadi, bahwa 1, 2, dan 3, 4 itu adalah prasyarat yang selalu akan diminta oleh superpower siapapun itu. Jika Iran jadi superpower, dulu Iran jadi superpower juga begitu, Ottoman Empire juga begitu, British Empire juga begitu gitu loh. Nanti Rusia dan China juga begitu. Jadi ini bukan masalah suka nggak suka sama Amerika, suka nggak suka sama Israel, suka nggak suka sama Arab Saudi, bukan begitu. Kita orang Indonesia harus objektif dan mengerti. Semua netizen itu juga harus mengerti, sehingga kita bisa relevan menjadi kontributor yang konstruktif kepada semua negara yang berperang di sini gitu. Dan kita juga harus mengamankan ketahanan nasional kita, stabilitas kita, dan juga akses kita kepada energi. Gitu. Kita jangan ikut-ikutan ributnya orang, sementara kita nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Baik, ini yang benar-benar kita harus garis bawah ya. Terlebih saat ini Presiden Prabowo juga tengah melakukan kunjungan diplomasi begitu di negara Rusia dan membahas beberapa hal termasuk bagaimana mengamankan ketahanan energi dalam negeri kita. Terima kasih Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, dan juga Mas Evata Filomeno Bermou Duarte, dosen ilmu politik Udayana, telah berbagi perspektif dan pandangannya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.